returned to Galilee full of the power of the Spirit. Dan dia kembali ke Galilea dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Verse 14, right? Ya, di ayat 14. And it was the Holy Spirit who anointed him to preach and to heal the sick. Dan Tuhan juga yang mengurapi Yesus untuk berkhotbah dan menyembuhkan banyak orang sakit. Jesus says, the Spirit of the Lord is now upon me. Dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Anointed me to proclaim good news to the poor. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang Sent me miskin. to proclaim freedom to the prison and to open blind eyes. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta. Every teaching Jesus gave was not because of his intellect and his cleverness. Dan setiap pengajaran yang dia lakukan bukan bergantung kepada intelektualitas dan kepintarannya. His word was given by the Father through the Spirit. Karena firman itu diberikan oleh Bapanya melalui Roh Kudus. When he casts out demons, it's by the Spirit of God. Pada waktu dia mengusir setan itu karena kuasa daripada Roh Kudus. If I by the Spirit of God cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Every miracle Jesus did, he did it by the power of the Spirit. Dan setiap mujizat yang dia lakukan dengan kuasa Roh Kudus. When he calmed the storm, he spoke by the power of the Spirit. Calm the storm. Pada waktu dia meredakan badai, dia katakan itu dengan kuasa Roh Kudus. When Jesus walked on water, he did it by the power of the Spirit. Pada waktu dia berjalan di atas air, dia juga lakukan dengan kuasa Roh Kudus. So let's be very clear about this. Jadi biar kita jelas, This Holy Spirit was absolutely central to the life and ministry of Jesus. bahwa Roh Kudus itu adalah sentral di dalam pelayanan Tuhan Yesus. It was the Holy Spirit that made him the Christ. The word Christ means the anointed one. Bahkan Roh Kudus yang membuat dia menjadi Kristus, karena kata Kristus artinya diurapi. So, because if we are unclear, Karena kalau kita nggak jelas tentang hal itu, then we think that Jesus, somehow when he walked on water, he's walking by his divinity. kalau kita nggak ngerti, maka kita berpikir kalau Yesus berjalan di atas air karena dia Allah. But Philippians 2 says that he put aside, he emptied himself in his divinity to become a full human. Tetapi Filipi pasal 2 mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan berjalan di muka bumi sebagai manusia. Even when he went to the cross, Bahkan pada waktu dia ada di atas kayu salib, he had the grace and the strength to suffer by the power of the Spirit. bahwa dia bisa menderita juga karena kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Hebrews 9 verse 14 says, Ibrani 9 ayat 14 mengatakan, through the eternal Spirit, Jesus offered himself unblemished to God. melalui Roh yang kekal itu, Yesus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak At the bercacat. end, it was the Holy Spirit that raised him from the dead. Dan kemudian Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Romans 1 verse 4. Di Roma 1 ayat yang keempat, The Spirit of holiness resurrected Jesus in power. Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Even after his resurrection, Jesus needed the Holy Spirit. Bahkan setelah dia bangkit, Tuhan Yesus masih memerlukan Roh Kudus. In Acts chapter 1 and verse 2, Di kisah 1 ayat yang kedua, it says he was giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. dikatakan sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Even his ascension to heaven was a work of the Spirit. Bahkan pada waktu dia diangkat ke surga itu juga pekerjaan Roh Kudus. Paul says in Ephesians chapter 1, Efesus pasal yang pertama, the Spirit who raised Christ from the dead seated him at the right hand in the heavenly realm. dikatakan bahwa Roh Kudus yang mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa di surga. So you need to see the importance of the Holy Spirit in every part of Jesus' life. Jadi kita perlu melihat pentingnya Roh Kudus di dalam setiap sisi kehidupan Yesus. He was born by the Spirit, Dia dilahirkan oleh kuasa Roh he lived by the Kudus. Spirit, Dia berjalan hidup oleh Preached by kuasa the Roh Spirit. Kudus. he preached by the Dan dia Spirit, berkhotbah karena kuasa Roh Kudus. he worked miracles by the Spirit, Dia melakukan mujizat karena kuasa Roh Kudus. he died on the cross by the Spirit, Dan dia mati di atas kayu salib oleh karena kuasa Roh Kudus. resurrected by the Dan Spirit, dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. ascended to heaven by the Spirit, Dan kemudian naik ke surga juga oleh kuasa Roh and Kudus. now he poured out the Holy Spirit to all of us. Dan kemudian dia memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. So although he was the Son of God, Jadi sekalipun dia adalah anak Allah,
Philippians 2 says he emptied himself. Di Filipi pasal 2 dikatakan dia mengosongkan dirinya. He became humanly weak and limited. Dan dia menjadi manusia yang juga penuh kelemahan dan keterbatasan. Just like every one of us. Sama seperti setiap kita. The Son of God lived this way on purpose to be your example and my example. Dan Anak Allah itu sengaja memberikan contoh supaya kita juga bisa hidup So that we seperti dia. can have this confidence Dan kita punya keyakinan that by the same Spirit we can have the same kind of life and result of Jesus. bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang sama kita juga bisa memiliki kehidupan yang sama seperti So Yesus. you must know the Holy Spirit the way Jesus knew the Holy Spirit. Itu sebabnya kita perlu mengenal Roh Kudus sama seperti Yesus mengenal Roh Kudus. And rely on the Holy Spirit the way Jesus relied on the Holy Dan Spirit. bergantung kepada Roh Kudus sama seperti Yesus bergantung kepada Roh Kudus. Amen. Amin. Turn to your neighbors to your left and right. Say, you need the Holy Spirit. Katakan berdiri kanan engkau butuh Roh Kudus. Hallelujah. Now the Holy Spirit may be the third person in the Trinity, Roh Kudus mungkin adalah pribadi yang ketiga dalam Trinitas, but He's the first person you encounter whenever you experience God. tapi dia menjadi pribadi yang pertama yang saudara mengalami encounter pada waktu saudara berjumpa dengan Tuhan. When you're touched by the Lord, it is the Holy Spirit that's touching you. Kalau saudara dijamah oleh Tuhan, sesungguhnya saudara dijamah oleh kuasa Roh Kudus. It's the Holy Spirit drawing you close to the Father in the name of Jesus. Bahkan Roh Kudus yang menarik saudara untuk dekat kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. It is the Holy Spirit filling your heart with love. Dan Roh Kudus yang memenuhi hati saudara dengan kasih-Nya. So very often we think of the Holy Spirit as power. Seringkali kita mengetahui Roh Kudus seperti hanya kuasa. But His power is a byproduct of His love. Tetapi kuasanya itu adalah hasil daripada kasih-Nya. The Holy Spirit, first of all, is a spirit of love. Karena Roh Kudus yang pertama adalah roh kasih. And as a spirit of love, He's like a dove. He cannot be rushed. Dan sama seperti roh kasih itu dia nggak bisa diburu-buru seperti burung merpati. Many years ago, there's a Japanese theologian called Kosuke Koyoma. Beberapa abad yang lalu ada seorang teologian dari Jepang yang namanya Kosuke Koyama. He wrote a book called 3 Mile an Hour God. Dan dia menulis satu buku yang berjudul 3 miles per jam. Tuhan yang 3 jam, 3 miles per jam. mile an hour God. Ya, jadi Allah yang 3 mil per jam kecepatannya. 3 miles an hour is the average speed of a human being. Jadi 3 miles per jam itu adalah kecepatan rata-rata kalau saudara jalan. This is the speed that Jesus walked. Ini adalah kecepatan kalau Yesus berjalan. No matter how serious the situation is, Tidak peduli betapa seriusnya masalah yang terjadi. everywhere you read in the gospel, Jesus comes to you at 3 miles an hour. Jadi Tuhan Yesus selalu datang kepada saudara dengan kecepatan 3 mil per jam. Even Lazarus died, Jesus still came to him at 3 miles an hour. Bahkan pada waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus tetap jalannya 3 miles per jam. When Jairus' daughter was dead, Jesus came at 3 miles an hour. Pada waktu anaknya Yairus mati, Tuhan Yesus tetap jalannya nggak berubah kecepatannya. This is the speed of love. Ini adalah kecepatan dari kasih. So, Pastor Koyoma said this, Dan Pastor Koyoma katakan begini, God walks slowly because He is love. Tuhan itu berjalan perlahan karena Dia itu kasih. Love has a speed. Kasih itu punya kecepatan. It is an inner speed, it's a spiritual speed. Itu adalah kecepatan yang dari dalam, ya. No matter how serious the crisis is, Dan God comes to you at a certain speed, 3 miles an hour. tidak peduli betapa genting situasi saudara, Tuhan datang kepada saudara dengan kecepatan yang sama. This is the speed of love. Ini adalah kecepatan dari kasih. So Koyoma calls us to slow down in our spiritual life and ministry. Jadi Koyoma mendorong kita untuk mengurangi kecepatan di dalam pelayanan kita. To tune in to the speed and the pace of the love of God. Untuk bisa tune in frekuensinya cocok dengan kecepatannya Tuhan. And to see exactly how God's love
looks like. Dan itu adalah gambaran tentang kasih Allah. When you can slow down your pace of life and quieten down, you can see very clearly what kind of God He is. Pada waktu saudara melambatkan pace saudara, saudara bisa mulai melihat kasih Allah yang sebenarnya. Something happens to you. Sesuatu terjadi dalam hidup saudara. You are drawn into God's loving embrace. Dan saudara akan masuk di dalam pelukan Tuhan. And it is in the ocean of His love that you experience healing and deliverance and wholeness. Dan di dalam samudra kasih-Nya itu kita mengalami kesembuhan, kasih He dari Tuhan. overwhelms you in that love. Dan Dia membuat saudara terpesona dengan kasih-Nya. And then your heart will begin to change. Dan hati saudara mulai berubah. Jesus is so full of love because everywhere He went, He's always living and walking constantly in the love of the Holy Spirit. Dan Tuhan Yesus begitu penuh dengan kasih, dimanapun Dia berjalan, Dia memancarkan kasih oleh Roh Kudus. And this should be the story of your life. Dan itu harusnya menjadi cerita hidup kita. Every day when I want to come home, I imagine myself coming in like Jesus, full of love, entering into the room. Kalau saya pulang ke rumah, saya selalu mengimajinasikan bagaimana seperti Yesus saya masuk ke dalam rumah I told saya. you last night that my staff used to be very scared of me. Saya katakan kemarin, kalau staf saya itu dulu takut sama saya. Now whenever I come into the office, I imagine myself carrying the love of God. It's like love walking in. Jadi setiap kali sekarang kalau saya masuk kantor, saya membayangkan bahwa saya adalah kasih yang masuk ke dalam ruangan itu. Every Sunday when I come up to the stage to preach, I want my members to feel as if love have come up to the stage. Dan saya ingin setiap minggu saat waktu saya berkhotbah, jemaat boleh merasakan bahwa ada kasih yang masuk di dalam ruangan itu. Because that is Jesus. Karena itulah Yesus. He saturates Himself in the loving presence of the Holy Spirit. Karena Dia mensaturasikan dirinya penuh dengan kasih daripada Roh Kudus itu. Not just power, signs and wonders, Bukan hanya kuasa, tanda-tanda ajaib, but the love of God. tetapi kasih Allah itu. In Luke chapter 5, we have the summary statement of Jesus' ministry. Dan di dalam Lukas pasal yang kelima ada kesimpulan dari pelayanan Yesus. Can we all read together? Ya, kita akan baca bersama ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Tetapi kabar tentang Yesus makinlah jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Can that be said of you and me? Apakah apakah itu bisa dikatakan tentang kehidupan kita juga? Pastor Kong often withdrew to lonely places to pray. Bahwa Pastor Kong mengundurkan dirinya ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pak Andreas often withdrew to lonely places to pray. Pak Andreas sering untuk mengundurkan dirinya mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. But Benny often withdrew to lonely places to pray. Saya mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Silence and solitude is one of the most striking things in the life of Jesus in the gospel. Keheningan dan kesendirian itu menandai banyak dari segi kehidupan Tuhan Yesus. Silence means to be quiet enough to hear clearly from God. Keheningan itu artinya saudara bisa berada di dalam tempat di mana saudara bisa dengar Tuhan. Solitude means to be alone enough to fully engage God. Kesendirian artinya saudara sendiri untuk bisa mengalami Tuhan. So in the gospel, you have a constant rhythm in Jesus of retreat and return. Retreat and return. Jadi di dalam kitab Injil kita melihat ritmenya Tuhan Yesus. Dia mengundurkan diri dan kembali, mengundurkan diri dan kembali. So there's this back and forth, silence and solitude, to be alone with God. Dan selalu seperti itu, mengundurkan diri dan kembali di dalam keheningan dan kesendirian. And then a return in preaching, healing, and deliverance. Dan kemudian pada waktu dia kembali, dia mulai berkhotbah dan mulai melakukan tanda-tanda ajaib. Retreat, return. Retreat, return. Mengundurkan diri dan kembali, mengundurkan diri dan kembali. In fact, the more popular and in demand Jesus was, the more He would quietly go away to pray and to rest. Dan semakin Yesus populer, maka kita melihat fase ini menjadi semakin banyak di mana dia mengundurkan diri dan kembali. To gather His thoughts, to quieten His heart. Untuk dia
mulai fokus kepada pikirannya dan menenangkan hatinya. They have clarity in the direction that God wants him to take. Sehingga dia menjadi jelas kepada arah di mana Allah mau dia lakukan. Sometimes you need to do less in order to do more. Kadang saudara perlu lakukan lebih sedikit supaya bisa menghasilkan lebih banyak. This was the experience of Elijah, the great prophet in the Old Testament. Ini adalah experience pengalaman Elia di Perjanjian Lama. He was so tired and discouraged. Dia begitu capek dan patah semangat. He was so tired, he slipped into depression. Dan dia begitu capeknya sampai dia ketiduran dalam depresi. And he actually became suicidal. Dan bahkan dia mau bunuh diri. You know, and he realized that God was not in the whirlwind, in the storm, in the earthquake, in the loud noises. Dan dia sadar bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam badai, gempa bumi, di dalam angin ribut. It was in the stillness and quietness of a cave up on the mountain. Tapi di dalam angin yang sepoi-sepoi, dalam keheningan, di sana Tuhan ada. The Holy Spirit came to him. Dan Roh Kudus datang kepada Elia. The English Bible say, in the sound of sure silence. Di dalam suara keheningan itu Tuhan datang. I have learned after 40 years of full-time ministry, silence is the favorite voice of God. Dan saya menemukan setelah 40 tahun dalam pelayanan bahwa keheningan itu cara favoritnya Tuhan. If you can just quieten and slow down yourself, you will hear God very loudly. Pada waktu saudara mulai slow down, mulai menjadi lebih lambat dan menjadi tenang, itu saudara bisa dengar suara Tuhan yang keras. God will speak to you in the sure sound of silence. Di mana Tuhan dalam suara keheningan mulai berbicara kepada engkau. It was in silence and solitude that Elijah received his healing. Di dalam keheningan dan kesendirian itu Tuhan pulihkan keadaan Elia. One of the heroes of faith in the early church was Anthony of Egypt. Ada satu pahlawan iman di dalam gereja mula-mula yang bernama Antonius Agung dari He Mesir. was born in AD 251. Dan dia dilahirkan di tahun 251. He was the first of the desert fathers. Dia itu adalah mula-mula di mana seorang hamba Tuhan itu mengasihkan diri kepada gurun. When he was 18 years old, one day he was in a service like this, and he heard a sermon preached from Matthew 19. Dan pada waktu satu kali dia ada di dalam satu kebaktian, dia mau mendengar satu khotbah tentang Matius 19. Jesus said to the rich young ruler, "Sell everything you have, come and follow me." Ya, Yesus katakan kepada penguasa yang kaya, anak muda yang kaya itu, jual semuanya, ikut aku. So he received that as a rhema from the Holy Spirit. Dan dia menangkap itu sebagai rema dari Roh Kudus. Like Jesus, Anthony went to the wilderness. Dan sama seperti Yesus, dia pergi kepada gurun. And for 20 years, he lived in complete silence and solitude in the desert of Egypt. Dan selama 20 tahun dia tinggal di padang gurun di Mesir dengan kesendirian dan kesunyiannya. For 20 years. 20 tahun, saudara. At first it was wonderful. Everything was so therapeutic, right? Dan awalnya itu seperti menyembuhkan, terapeutik. So peaceful and calm. He was singing, worshiping, praying. Wah, semuanya tenang, enak, nyaman. And soon he realized the silence and solitude is the furnace of transformation. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa kesendirian dan kesunyian itu seperti tungku perapian yang membakar dia. When the noise in the world quietens down, the noise in your head begins to go up. Pada waktu suara-suara dari dunia ini mulai tenang, maka ada suara-suara dari pikiran saudara yang muncul. And what you're troubled in your mind, it gets louder and louder and louder. Dan apa yang selama ini menjadi pergumulan di dalam pikiranmu itu jadi semakin Anthony wanted to realize all his inner weakness begin to come up to the surface. Things like greed and lust and anger. Jadi pada waktu dia berada dalam kondisi itu, dia mulai sadar bahwa apa yang selama ini dalam pikirannya, apakah itu hawa nafsu, apakah itu iri hati, mulai muncul ke permukaan. And like Jesus, he has tremendous spiritual warfare with the devil. Dan sama seperti Yesus, dia mengalami peperangan rohani yang luar biasa. There's a picture by Michelangelo, and he drew about Anthony being attacked by demons. Jadi ini adalah gambar dari Michelangelo tentang gambaran tentang Anthony yang diserang oleh kuasa roh jahat. There were days he saw demons
he wasn't sure, was he hallucinating or was he actually seeing them? Ada waktu di mana dia melihat roh jahat itu, dia nggak tahu ini halusinasi apa sungguh-sungguh dia lihat roh This jahat. went on for years and years and years. Dan itu terjadi bertahun-tahun. And all by himself, by the power of the Spirit, he surrendered more and more to God. Dan dalam kesendiriannya ini dengan Roh Kudus, dia menyerahkan hidupnya lebih lagi kepada Tuhan. And the Holy Spirit completely transformed him. Dan Roh Kudus secara komplit mengubah kehidupannya. Like Elijah, like Jesus, when he came out of the wilderness, after 20 years, he went back to town. Sama seperti Elia dan Yesus, setelah 20 tahun dia kembali ke kota. People were amazed how healthy he looked, spirit, soul, and body. Dan orang kagum karena dia mengalami kesembuhan total, baik secara He was roh dan secara full jiwa dan tubuh. of love and full of the gentleness of Christ. Dia penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan dari Kristus. He was so radiant in the glory of God. People walked by him and started getting healed. Dia begitu bercahaya, bahkan orang yang berjalan lewat dia disembuhkan. They said just they near to him, they felt they were near to Jesus. Pada waktu orang dekat sama dia, sepertinya merasa dekat dengan Yesus. They came to him to receive ministry and to hear wisdom that would flow from his mouth. Dan orang dilayani dan mendengar hikmat yang keluar dari mulutnya. Now, in the 3rd century, the average lifespan of a human was only 30 years. Pada waktu itu, harapan hidup manusia rata-rata usianya 30 tahun. Anthony lived 105 years. Tapi Anthony di zaman itu hidupnya 105 tahun. 3.5 times a normal human life. 3,5 kali dari rata-rata kehidupan orang di zaman itu. Time of silence and solitude will change you. Karena waktu kesendirian dan ketenangan itu mengubah saudara. God will heal you, God will fill you, God will overflow His love, His presence, His glory out of your life. Tuhan akan menyembuhkan engkau, mengisi engkau, dan membuat engkau hidupmu itu berkelimpah. I'm more and more convinced this is the key to make you a powerful, effective leader in the kingdom of Dan God. saya semakin diyakinkan ini adalah caranya untuk membuat saudara menjadi pemimpin yang lebih baik dalam kerajaan. Learning to be like Jesus. Belajar seperti Yesus. Retreat, return. Retreat, return. Mengundurkan diri dan kembali, mengundurkan diri dan kembali. Devotion, action. Dan berdoa dan mulai melakukan action, bekerja. You cannot be too busy for the Holy Spirit. Saudara tidak bisa terlalu sibuk untuk Roh Kudus. The Holy Spirit doesn't move at 150 kilometers an hour. Karena Roh Kudus tidak, kecepatannya bukan 150 km per jam. Busyness is not always a good thing. Kesibukan itu bukan artinya yang terbaik buat saudara. Jesus said, I came to give you life in all its fullness, not all its busyness. Ya, jadi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kepenuhannya, bukan segala kesibukannya. This morning, Pastor Andrea says, doctors are busy, pastors are even busier. Tadi pagi Pak Andreas mengatakan dokter itu sibuk, tapi pastor lebih sibuk lagi. I'm not 100% sure that's always a good thing. Dan saya tidak yakin bahwa itu sebenarnya sesuatu yang baik. So I told the members of my church, let's practice a slow down Christianity. Jadi saya kasih tahu jemaat saya, mari kita praktekkan kekristenan yang kecepatannya diturunkan. The Bible doesn't say be busy and know that I'm God. Alkitab tidak mengatakan jadilah sibuk dan ketahui bahwa aku Tuhan. The Bible says be still and know that I'm God. Tapi Alkitab mengatakan jadilah tenang dan ketahuilah aku Tuhan. So for years, I pride myself as a super busy pastor. Bertahun-tahun saya begitu bangga karena saya ini adalah seorang pendeta yang sangat sibuk. I work 16 hours every day, 7 days a week. Saya bekerja 16 jam sehari, 7 hari seminggu. So Mrs. Cho, Dr. Cho's wife, always told me, Kong, 1 day a week, take a Sabbath off. Dan istri dari Dr. Cho mengatakan kepada saya, Kong, 1 hari dalam seminggu kamu harus ambil sabat untuk berhenti. I smiled at her. I said, Mrs. Cho, wait until my church is as big as your husband's church, then I slow down. Oke, dan saya katakan, tunggu nanti kalau gerejaku sebesar gereja suamimu, nanti saya akan mulai perlahan. So I'm on a rush. I'm very driven, Dan saya ini pekerja keras, very ambitious. sangat ambisius. By 2010, we were the 9th largest church in the world, but I was not satisfied.
Dan tahun 2010 kami adalah gereja ke-9 yang paling besar, tapi saya tetap tidak puas. I said, I got to start planting churches. Dr. Cho has 500 churches. I got to have 500 churches. Dan saya mulai mengatakan bahwa kami harus merintis gereja-gereja baru. Kalau Dr. Cho punya 500, kami harus punya So 500. every 3 days, I was flying somewhere. Jadi setiap 3 hari saya terbang. So I was the second highest on Singapore Airlines. 4.8 million miles. Ya, jadi Pastor Kong itu nomor 2 di frequent flyer-nya Singapore Airlines. Not just PBS, I was lifetime, you know. Jadi sudah bukan di PBS levelnya, lifetime. Yeah, so Singapore Airlines. I mean, I was crazy. And I thought, that's what it means to be a man of God. Jadi saya berpikir itu loh orang yang dipakai Tuhan luar biasa. But I found myself angry, irritable, frustrated all the time, impatient. Tapi saya menemukan saya ini gampang marah, gampang teriritasi, gampang frustasi. I was a very difficult person to be with. Saya ini jadi orang yang sulit untuk diajak berteman. But when you read the gospel, Jesus was not like that. Tetapi kalau saudara membaca kitab Injil, Yesus bukan pribadi yang seperti itu. He's not too busy to pick up a child and play with kids. Dia tidak terlalu sibuk untuk angkat seorang anak kecil dan main-main sama anak He's kecil. not too busy to go to the home and sit down and fellowship with the people. Dia tidak terlalu sibuk untuk masuk ke rumah dan kemudian fellowship dengan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. The Bible says, truly my soul silently waits for God. Di Mazmur 60 dikatakan, hanya dekat dengan Allah aku tenang. But we're so used to noises and mental stimulation. Tapi kita ini terlalu biasa dengan suara-suara. This is the greatest curse in my life. Jadi kutuk yang terbesar ini ada di saku saudara, namanya HP. When I was in prison, I didn't have this. Dan pada waktu saya di penjara nggak boleh ada HP. What a blessing. Itu sebetulnya berkat yang luar biasa. Every day we are bombarded by email, by WhatsApp, Ya setiap hari kita terima email, kita ada WhatsApp, Telegram, Snapchat, Snapchat, TikTok, Instagram. Every day. setiap hari saudara. You know, in Singapore, people on the streets, they're watching that drama while they're walking. Ya, orang di Singapura sambil lihat drama, drakor, sambil jalan di Orchard Road, saudara. If you have kids, you just look at the kids. Ya. Dan kalau saudara punya anak, saudara lihat All anak day saudara. long, they need their devices. Saudara, mereka nggak bisa lepas dari alat ini. You have a 6-year-old, 7-year-old, you try to take away the device. I tell you, all hell breaks loose. Kalau anak 6-7 tahun, saudara ambil gadgetnya, itu seperti neraka meledak, saudara. Silence and solitude is a form of self-denial. It's carrying a cross. Sebenarnya menjadi tenang dan sendiri itu adalah bagian dari memikul salib. But sometimes you're afraid to shut off the noises around us because we're so afraid what will come out in our head if everything is quiet. Kadang kita izinkan itu suara-suara karena kita takut apa yang nanti akan muncul di kepala kita kalau kita semuanya itu kita tutup. Maybe a lot of unresolved issues will come up. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak pernah terselesaikan, itu yang kita akan keluar dari pikiran All your kita. anger, Mungkin kemarahan all kita, your fear, and all your worries, semua ketakutan kita, kekhawatiran kita mulai muncul. all your pain, all your regrets. Rasa sakit, rasa kecewa, rasa penyesalan itu akan muncul. For many years I was like that. Dan bertahun-tahun saya seperti itu, saudara. Only in silence and solitude I become real before God. Hanya di dalam kesendirian dan ketenangan saya menjadi apa adanya di Many hadapan of your Tuhan. pastors and leaders, you know what I'm saying. Semua para gembala, pemimpin, saudara ngerti apa yang saya katakan? Dating couple may think they knew each other, Ya, orang yang lagi pacaran dia pikir dia ngerti satu dengan yang lain. but we know that they don't really know each other until the day after they are married. Dan sesungguhnya kita tahu kan bahwa mereka itu tidak kenal satu dengan yang lain sampai mereka nikah. Yeah, we always say marriage is for a day, our wedding is for a day, but marriage is a lifetime. Kita selalu katakan hari pernikahan memang sehari, tapi kehidupan pernikahan itu seumur hidup. The day after the wedding or the night after the wedding,
malam setelah hari pernikahan. After all the relatives and guests have gone home, Dan semua tamu-tamu pulang. and all the makan is finished, Ya sudah makan-makan dan selesai. they go back to their bridal room for the first Ya, time, jadi malam pertama masuk ke kamar pengantin and they take off everything. dan akhirnya mereka lepas semuanya. That's the time they knew each other and they see each other for the first time. Itu harusnya tempat di mana mereka mulai melihat satu dengan yang lain dengan tidak ada batasannya untuk pertama kali. All their weaknesses, Semua kelemahannya they become vulnerable and open. dan mereka menjadi terbuka apa adanya. But the beautiful thing is they can be naked and not ashamed. Tetapi yang indah adalah mereka bisa tanpa busana tetapi tidak malu. So the Bible says that God wants to know us and want us to be known by Him. Tuhan mau mengenal kita dan Dia mau kita mengenal Dia. That means we come before God totally naked, Dan jadi kita bisa datang kepada Dia tanpa ada penghalang apa-apa. stripped away from all our busyness, Dan kemudian dilepaskan dari semua kesibukan kita, from all our ambitions and dreams and pride, dilepaskan dari ambisi, kesombongan kita, and say, God, this is who I am. dan mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku. In all my weaknesses, Di dalam semua kelemahanku, God, please come and change me. Tuhan datang dan ubah hidupku. And this is the most important thing. Dan ini yang paling penting. So many of you heard my story. Dan banyak di antara saudara sudah mendengar cerita saya. I went through a very long court trial. Saya ini mengalami masa persidangan yang begitu The panjang. second longest court trial in Singapore. Itu adalah persidangan terpanjang kedua dalam sejarah di Singapura. Actually everything all in, almost 6.5 years. Jadi mulai dari awal itu persidangannya 6,5 tahun. Personally, I was on the stand for 5 weeks. 5 weeks on the stand. Dan dia ada di stand itu 5 minggu. Now, just to give you, many of you heard of O.J. Simpson, right? He was on the stand for 3 days. I was on the stand for 5 weeks. Ya kalau O.J. Simpson pernah dengar itu cuma 3 hari, Pastor Kong 5 minggu. And then I had to go to prison. Dan kemudian saya harus masuk penjara. Oh, the first year was very difficult. Minggu pertama itu luar biasa sulitnya. When I first went in, I wasn't sure how long I was going to be inside. Pada waktu saya masuk, saya nggak tahu berapa lama saya akan ada di dalam. Was it going to be 3.5 years or 8 years or 12 years? Atau 3,5 tahun, 8 tahun, 12 tahun. The word on the street was I was going to be inside for 20 years. Rumor mengatakan bahwa saya akan ada di dalam 20 tahun. So when I went in, I was emotionally, I must be prepared. When I come out, I'm going to be in my 70s. Jadi pada waktu saya masuk, secara emosional saya harus mempersiapkan diri. Nanti saya keluar itu sudah usia 70-an. So inside prison, I stay in a cell of 8 men. Di dalam dalam sel itu ada 8 orang. 5 meters by 5 meters. 5 kali 5, 8 orang. No windows. Tidak ada jendelanya. That was the biggest shocker in my life. Dan itu adalah sesuatu yang buat saya shock sekali. When they close the door, there's no window. Pada waktu pintunya ditutup, nggak ada jendela. There's no mattress, no pillow. Nggak ada kasur, nggak ada bantal. There's no aircon. Dan nggak ada AC. Some Indonesians ask me, do you have aircon inside? I said, hello, no aircon. Orang-orang Indonesia tanya saya, ada aircon nggak Pastor di dalam? Nggak ada. No fan. Nggak ada kipas angin. Every day the temperature was 35 degrees Celsius. Setiap hari temperaturnya 35, saudara. You know, sometimes 3 a.m. in the morning, you wake up totally sweat. Kadang jam 3 pagi gitu ya, bangun dan semuanya berkeringat. 8 big men inside. Ada 8 orang gede-gede di dalam. Tattoos all over their body. Ya, semuanya ada tatunya lagi. The person next to me, he actually killed somebody. Dan yang sebelah saya ini pembunuh, saudara. And another person slashed a woman's face. Oh, dan yang satunya ini menganiaya wanita gores-gores dengan The pisau. leader of the cell, he was a gangster. Dan Huge. yang pemimpinnya ini gangster. Every weekend, he break legs for the loan sharks. Dan dia setiap minggu itu patah tulang karena dia tagih hutang. $3,000 one leg. Harganya 3.000 Singapura dolar untuk satu kaki. He's only 31 years old.
masih umur 31 tahun already married and divorced. dan sudah menikah dan kemudian cerai. I felt so hopeless. Saya merasa sungguh-sungguh putus asa I was going to be inside for 20 years. dan saya akan ada di dalam 20 tahun. I had no more future. Saya nggak punya masa depan. So I slipped deeper and deeper and deeper into depression. Dan akhirnya saya masuk di dalam depresi yang semakin dalam dan semakin dalam. I was cut off from everybody that I love. Dan saya ini terputus hubungannya dengan orang-orang yang saya kasihi. My wife, my son, my parents, Istri saya, anak saya, orang tua saya, my church. gereja saya. I have no phone calls to make. Saya nggak bisa buat telepon. Singapore is not like other countries. You can have a phone. Ya, di Singapura nggak seperti di banyak negara yang bisa ada HP di penjara. No Ya. TV, no music, no YouTube, no Spotify. Nggak ada TV, nggak ada Spotify, nggak ada YouTube. So for me, I felt weak and broken and old. Saya merasa begitu lemah, begitu tua. No one to encourage me, no one to distract me, no one to satisfy me. Nggak ada yang bisa mengganggu saya, nggak ada juga yang bisa memberikan kekuatan buat saya. And in the silence and of every night, I began to have encounters with the Holy Spirit. I wrestled with Him. Tetapi di dalam keheningan dan kesendirian itu saya mengalami Roh Kudus. I said, Holy Spirit, is this how my life is going to end up? Dan saya katakan, Roh Kudus, apakah ini cara hidup saya berakhir? I have so many questions in my head. Saya punya begitu banyak pertanyaan di dalam God, pikiran I'm saya. your servant. How did I end up in this mess? Tuhan, aku ini kan hambamu. Bagaimana mungkin keadaanku jadi seperti buruk seperti ini? And all the regrets I have, how am I ever going to address it and resolve it? Dan semua penyesalan itu gimana saya bisa memperbaikinya? If I'm going to stay here for 20 years, what will happen to my family? Kalau saya tinggal di sini 20 tahun, gimana dengan keluarga saya? My son will grow up without knowing me. Maka anak laki-laki saya akan bertumbuh tanpa mengenal I papanya. will never be able to see my elderly parents again. Dan saya tidak akan bisa melihat orang tua saya yang udah semakin tua. Do I still have a destiny? Apakah saya ini masih punya tujuan hidup? When I'm 75, Pada waktu saya umur 75, nobody will remember me. tidak ada orang yang ingat saya. My church members will not know me anymore. The new generation, they will not know who I am. Bahkan anggota-anggota saya tidak lagi mengenal saya karena mereka adalah generasi yang baru. What about all my visions and dreams? Bagaimana dengan visi dan mimpi saya? You know, how can I still serve you and live for the gospel now in this place? Bagaimana saya bisa melayani engkau dan hidup karena Injil di tempat seperti ini? In the quietness, the silence and solitude, I really, like Anthony, I realize I'm in the furnace of transformation. Tetapi dalam keheningan dan kesendirian itu sama seperti Anthony, saya ini tahu berada di tungku api pemurniannya Tuhan. I come face to face with the real Kong Hee, and I tell you, he's a terrible person. Dan saya berjumpa dengan Kong Hee yang sebenarnya, dan Kong Hee yang sebenarnya itu adalah orang yang tidak baik. Many nights I can't sleep. Banyak malam saya nggak bisa tidur, I lie there and look at the ceiling. dan saya hanya berbaring dan lihat ke atap. And I have many bad thoughts and angry thoughts. Dan saya punya banyak pikiran yang buruk dan pikiran yang marah, Evil thoughts. pikiran yang jahat. I hate this person, I hate this person, I hate this person. Aku benci orang ini, aku benci orang ini, aku benci orang ini. And in my mind, I'm cursing them, I'm saying all kinds of bad things at them. Di dalam pikiran saya mulai mengutukin mereka dan mengatakan perkara yang buruk tentang hidup And mereka. all the lust and greed and envy come up to my heart. Dan kemudian hawa nafsu, terus kemudian rasa iri hati, semua itu muncul ke permukaan. Oh, now this pastor's gonna have a bigger church than me. Nah, sekarang kan pastor ini akan punya gereja lebih gede dari saya. Oh, this person's going to be more successful than me. Dan yang ini akan lebih sukses dari saya. And I'm so angry Dan saya begitu marah. and so jealous. Dan begitu iri hati. All the ugliness of my inner demons begin to come up. Dan semua keburukan yang ada di dalam saya itu mulai muncul ke permukaan. I remember the week when I was going to prison. I was checking the Instagram for the last time, you know. Saya pada waktu sebelum masuk penjara minggu yang terakhir saya cek Instagram. And then I saw all my disciples and friends, they're having holiday. Dan saya lihat, oh ini murid-murid saya, anggota gereja ini lagi liburan. Some of my staff is having holiday in Europe. Wow, staff saya ini lagi jalan-jalan di Eropa. Some of my disciples, they are having
they're attending conference in America. Oh, beberapa yang saya muridkan ini lagi ikut konferensi di Amerika. I was so angry. Dan saya begitu marah. They're taking photograph. Ya, seperti yang di Indonesia, loh. Ya, I was mana thinking, tuh? Ya, your pastor is going to prison, you know. ya, dan saya katakan, hei, ini pastormu mau masuk penjara, kamu happy. Yeah, happy. What is this? Ini gimana ini? I was so angry and disappointed and hurt. Dan saya begitu terluka, begitu kecewa. I haven't even gone in and forgotten all about me. Saya ini belum masuk, kalian sudah lupa semua sama saya. Some nights, in the silence and solitude, I slept on the concrete floor. Dan di dalam keheningan dan kesendirian itu saya tidur di lantai konkret, nggak ada I apa-apanya. literally hear Satan laughing at my face. Saya sungguh-sungguh mendengar setan itu ketawain saya. Oh, Kong, you stupid man. Engkau begitu bodoh. You give your whole life to God. Engkau berikan semua hidupmu untuk Tuhan. This is how you end up. Ya, ini cara kamu mengakhiri hidupmu. You stupid fool. Engkau ini bodoh banget. And for many months it went on like this. Dan selama berbulan-bulan itu yang terjadi. I was sinking deeper into an inner darkness. Dan saya semakin turun dalam kegelapan itu. One night the Lord spoke to me and said, "Hey Kong, you are not the center of the universe. Jadi satu malam Tuhan bicara, engkau ini bukan pusat daripada alam semesta. You're not the God. Kamu bukan Tuhan. I am God. Aku Tuhan. Don't be angry anymore. I'm here with you. Jangan kau marah, aku bersama dengan kau. Let the joy of your heart. Let me be the joy of your heart." Izinkan aku jadi sukacita dalam hatimu. I said, "God, nobody remembers me. Dan saya mengatakan, Tuhan, tidak ada yang ingat saya. When I get up, I'm a broken old man, useless, Dan pada waktu saya bangun, saya ini orang yang sudah tua dan tidak punya apa-apa. too weak to serve you." Terlalu lemah untuk melayani kau lagi. And I realized my biggest fear is not the lack of money or assets. Dan saya sadar bahwa sebetulnya ketakutan saya yang terbesar itu bukan nggak My punya uang. biggest fear was not weak health and not even death. Dan bahkan bukan tubuh yang lemah atau kematian. My biggest fear was oblivion. I was afraid people would not remember me. Dan ketakutan terbesar saya adalah dilupakan orang. That my life meant nothing. Artinya hidup saya ini nggak ada artinya dong. So for months I struggled with this. Jadi selama berbulan-bulan saya bergumul dengan Oh, ini. no one will remember me. I'm worthless. I'm useless. Oh, nggak ada orang yang ingat saya ini nggak ada artinya apa-apa. But each time in the sheer silence, I hear the still small voice of the Holy Spirit. Tetapi setiap kali di waktu yang sunyi itu saya mendengar suara dari I Tuhan. love you. Kok aku mengasihi engkau. You're of great worth and value to me. Dan engkau sangat berharga, bernilai buat aku. Then for many months, I struggled with unfulfilled promises. Dan beberapa bulan kemudian saya juga bergumul dengan setiap janji yang tidak terpenuhi. Lord, what about the prophecy of this great man of God and this great woman of God? Bagaimana dengan nubuatan yang diberikan oleh orang-orang yang kau urapi ini? They said my ministry is going to be big. Di mana pelayananku akan jadi besar. What about growing a big church that will take Asia by storm? Di mana aku akan punya gereja yang begitu besar yang akan menggoncangkan Asia. But very lovingly, the Holy Spirit encouraged me. Tetapi Roh Kudus dengan lembut mendorong saya. Come, you have already done that. Dan katakan, kau sudah lakukan itu. You already fulfilled the prophecy and have a big church. Dan engkau sudah mengenapi nubuatan itu karena engkau sudah mengembalakan gereja yang begitu besar. I said, Lord, not enough, not enough, not enough. Tapi saya katakan, Tuhan, tidak cukup. It can be bigger Itu and bisa lebih bigger. besar, lebih besar. The church can be more famous, Oh, gereja bisa lebih terkenal, more powerful. lebih berkuasa. Again and again, this internal struggle was raging within me. Dan itu membara struggle yang di dalam saya. For many months, the thoughts in my mind, I'm a failure. Berbulan-bulan ada pemikiran aku ini seorang pecundang, aku ini gagal. I got a chance and I missed it. I didn't live up to my potential. Aku punya kesempatan tapi aku kehilangan itu. Aku tidak masuk dalam potensiku. Then one night the Holy Spirit spoke to me. Dan satu malam Roh Kudus bicara kepada saya. Kong, can you remember the name of Martin Luther's church? Kamu tahu nggak nama gereja yang digembalakan Martin Luther itu apa? How many members he has? Terus jumlah jemaatnya berapa?
Can you remember the name of Wesley's church? Atau gerejanya John Wesley, tahu nggak? How many members he had? Berapa banyak sih jumlah jemaatnya? I said, God, I don't know. Dan saya katakan, nggak tahu Tuhan. Does that mean they live their life in vain if people don't know the name of their church or how many members they have? Apakah mereka hidup tanpa arti hanya karena orang nggak kenal nama gerejanya apa dan berapa jumlah jemaatnya? 100 years from now, nobody will remember the name of David Yonggi Cho. 100 tahun dari hari ini mungkin nggak ada orang yang ingat David Yonggi Cho. Does that mean Dr. Cho lived his life in vain? Apakah itu berarti Dr. Cho menghidupi hidupnya sia-sia? Is it enough if I alone appreciate you? Apakah itu cukup kalau aku saja yang menghargai kau? Is it enough, Kong, if I alone say thank you for your labor of love? Apakah itu cukup kalau hanya aku yang mengatakan kepada engkau, terima kasih? I couldn't accept that. Dan saya tidak bisa terima itu. I said, God, not enough. Dan saya katakan, Tuhan, belum cukup. I thought I'm exceptional. Saya pikir saya ini memang luar biasa. I thought I'm special. Saya ini spesial. I'm 1 in a million. Saya 1 dari 1 juta orang. How can I end up like this? Bagaimana mungkin saya kok akhirnya seperti ini? Father, it is not enough. Dan saya katakan, Bapak ini tidak cukup. And I just wept and I wept and I wept. Dan saya menangis. God says, even if nobody remembers you in history, Kong, you're the apple of my eye. Sekalipun tidak ada orang yang mengingat engkau dalam sejarah, engkau puji I mata. wept and I wept and I wept and I complained and I complained. Saya nangis dan komplain. And I saw how proud and ambitious I was. Dan saya melihat betapa sombong dan ambisiusnya saya. Many months later, one night, I asked God, Beberapa bulan kemudian saya tanya sama Tuhan, when will I get out? kapan saya dibebaskan? Is it 8 years, 12 years, 20 years? God, tell me, how long do I need to be here? 8 tahun, 12 tahun, atau berapa tahun? Tuhan kasih tahu dong. God said, is it so important you know the exact timing? Apakah itu begitu penting karena kau tahu persis waktunya? What about my destiny? Bagaimana dengan tujuan hidup saya? I struggle with that. What about my destiny? Dan saya bergumul dengan itu. Bagaimana dengan tujuan hidup saya? God, you promised me a destiny. Engkau janji ada tujuan hidup dalam hidup saya. Lovingly, gently, God said to me, Dan dengan begitu lembut Tuhan mulai bicara. doesn't matter whether you're here longer or shorter. Tidak masalah kalau engkau lebih panjang di waktumu di dalam atau lebih pendek. As long as you're living in my will, you are already in your destiny. Selama engkau hidup dengan tujuanmu, engkau sudah mengenapi tujuan hidupmu. Come, is being with me enough a destiny for you? Apakah hidup dengan aku itu adalah tujuan hidup yang cukup buat engkau? And my heart broke. Dan hati saya hancur. That night in my prison cell, I wept like I never wept before. Dan saya menangis seperti sebelum tidak pernah dalam I hidup said, saya. yes, Lord, a million times yes. Dan saya katakan, ya Tuhan, 1 juta kali yes. Being with you is enough a destiny for me. Bersama dengan engkau itu adalah tujuan hidup yang cukup buat aku. There in the silence and solitude alone with God, Pada waktu keheningan dan kesendirian bersama dengan Tuhan itu. knowing Him and being known by Him, I confess all my sin and all my pride and all my faults to Him. Dan mengenal Dia dan dikenal oleh Dia, di sana saya mengaku semua dosa, pelanggaran, kesalahan And saya. layer by layer, the Holy Spirit, like a divine archaeologist, begin to dig out all the filth in my life. Dan lapisan demi lapisan seperti arkeolog itu membuka semua kedalaman hati saya. All my pride and my ego and my ambition. Ego, ambisi saya, kesombongan saya, All the anger and the lust and the greed and the ugliness of my soul. kemarahan, hawa nafsu, semua yang buruk yang ada dalam jiwa saya, Things that were always there. yang selalu ada di sana. But you say, I'm such a busy pastor, I have no time to deal with it. Saya begitu sibuk sebagai pendeta, saya nggak punya waktu untuk deal dengan masalah itu. Listen, pastors, God doesn't really care how big your church is. Para gembala, Tuhan tidak peduli betapa besar jemaatmu. God can use a donkey to prophesy. Bahkan seorang keledai bisa bernubuat. He can use anyone. Tuhan bisa pakai siapa aja. The most important thing in your life is you.
Dan yang paling penting dalam hidupmu adalah engkau. But I was too busy. Tapi aku begitu sibuk. I was too ambitious. Saya terlalu ambisius. I have no time to become more like Jesus. Saya tidak punya waktu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. And I have so many secret sins and weaknesses that I hidden and pressed down under my public persona. Dan saya punya dosa-dosa yang bisa saya sembunyikan karena saya punya pesona publik yang luar biasa. But what God really wants is to change me, to make me more like His Son Jesus. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mengubah saya untuk menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Every layer He overturned, He removed the dirt, and He sowed the seed of the Spirit. Dan setiap lapisan itu Dia angkat dan Dia mulai taruh benih-benih ilahi dalam Because hidup what God saya. wants in you and I are the fruits like love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Dan yang Tuhan mau adalah benih-benih itu yang menjadi bagian dari buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Faithfulness, gentleness, self-control. Penguasaan diri, kesetiaan. That's what God really wants in me. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Because those things are the character of Jesus. Karena itu adalah karakter Yesus. Someday He was completely silent and He just watered me with His love. Someday He doesn't speak to me. Kadang-kadang ada waktu di mana Dia tidak bicara dengan saya dan Dia hanya seperti menyiram saya dengan kasih-Nya. But wave after wave of the Holy Spirit just water those seed so that it will grow. Dan gelombang demi gelombang itu sepertinya menyirami benih-benih itu dan mulai bertumbuh. In the silence and solitude of those many years, Di dalam keheningan dan kesendirian di dalam tahun-tahun itu, alone with the Spirit of love, bersama dengan Roh Kudus, Oh. Roh yang kasih itu, anger was drained away. itu kemarahan itu sepertinya turun All my pride and my ambition were drained away. dan semuanya terbuang, kesombongan saya semuanya terbuang. At some point after the first year, my depression left. Ada waktu dalam tahun yang pertama depresi itu meninggalkan saya. And every day I was happy. Dan setiap hari saya jadi penuh dengan sukacita. And I no longer asked God when I was coming out. I was ready to be inside for 20 years. Bahkan saya tidak minta lagi Tuhan untuk membebaskan saya siap untuk 20 tahun. And the amazing thing was that revival started breaking forth in prison. Dan yang luar biasa adalah kebangunan rohani terjadi di penjara. They say it's the biggest revival in 20 years in prison. Dan itu dikatakan kebangunan rohani yang terbesar selama 20 tahun di penjara itu. So people started getting saved and healed. Banyak orang mulai bertobat dan disembuhkan. They put me in 4 prison chapels. Dan saya ditempatkan di chapels di 4 penjara. Every prison chapel I went double. Ya, setiap kali saya masuk ke chapelnya itu bertambah berlipat. Oh, hallelujah. Haleluya. And I didn't even preach. Dan bahkan saya tidak khotbah. I couldn't preach. Saya tidak bisa khotbah. I couldn't pray. Saya tidak bisa berdoa. But I could attend and they just let me talk to people. Dan saya hanya ikut dalam ibadah itu dan diizinkan untuk bicara dengan Oh, orang. that's not the important thing. Tapi itu bukan masalah yang penting. You mustn't be afraid to come before God like this. Dan saudara tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan dengan keadaan seperti itu. I know you're very busy. Saya tahu saudara semuanya sibuk. I know running a church is not easy. Saya tahu untuk menggembalakan jemaat itu tidak mudah. But this morning you decide to be like Jesus. Tapi biar pagi hari ini engkau buat keputusan untuk jadi seperti Yesus. In the midst of all your busyness, learn to retreat, to be alone with God, to spend time in silence and solitude. Di dalam kesibukan saudara setiap hari, belajar untuk mengundurkan diri di dalam keheningan dan kesendirian bersama dengan Tuhan. Yield to His love. Remember, His love is 3 miles an hour. Saudara, izinkan kasih Tuhan menguasai kita karena kecepatannya cuma 3 mil setiap jamnya. Slow down your pace so that you walk at the same pace with Him. Oke, kurangi kecepatanmu supaya kecepatan saudara seperti kecepatannya Tuhan. Let His presence purify you. Biarlah hadiratnya memenuhi hidup Let His saudara. presence heal you and change you. Hadiratnya menyembuhkan hatimu. How many of you want to slow down a little bit to be more like Jesus? Put up your hands. Siapa yang mau slow down, kurangi kecepatan untuk jadi lebih seperti You can Yesus? sense the Holy Spirit here today, right? Saya percaya
saudara juga merasakan ada hadiran roh You Tuhan can di sense sini. the love of God. Ya, saudara bisa rasakan kasih Tuhan. Let's all stand on our feet right now. Mari kita bangkit berdiri. Oh, the presence of God is here. The presence of God is here. You are the apple of His eye. Engkau adalah biji mata Tuhan. Small in love with you that you can ever imagine. Dia ingin mengasihi saudara dengan kasih yang lebih lagi, lebih daripada apa yang kau Dr. tahu. Joe died for 2 years. Already in Korea, people forgot him. Ya, Dr. Joe satu kali mengatakan orang di Korea bisa melupakan dia. Reinhard Bonnke died for 2 years. Already people forgot him. Reinhard Bonnke baru meninggal 2 tahun, orang mulai lupa tentang dia. Morris Rollo died. People already forgotten him. Maurice Rollo meninggal dan orang lupa dia. Don't live for fame. Jangan hidup untuk terkenal. Don't live for success. Jangan hidup untuk jadi sukses. Live for Jesus. Hidup untuk Tuhan. Let His Holy Spirit change you. Biarkan Roh Kudus itu menjamah You engkau. are more important to Him than all the good things you can do. Engkau lebih penting buat dia dari apa yang kau bisa lakukan I'm not buat saying dia. that we should be busy. Saya I tidak mean, we should be mengatakan, lazy. saya tidak mengatakan bahwa kita jadi males aja. Yes, we must do mighty exploits. Kita harus melakukan perkara besar. We must do great things. Kita harus lakukan perkara We yang must dahsyat fulfill our calling and what God has for us. dan memenuhi setiap panggilan yang Tuhan And panggil. all those things are secondary. Tetapi semuanya itu sekunder. The most important thing God wants is to change you. He saved you to change you. Yang paling penting buat Tuhan adalah Dia mengubah saudara, karena saudara diselamatkan untuk diubah. He saved you to draw you closer to Him. Dan engkau diselamatkan untuk mendekat kepada Dia. To bring you into His loving embrace. Dan untuk dibawa kepada pelukannya. And overflow that love out to the world. Dan kemudian kasih itu bisa melimpah keluar kepada How dunia. many of you want to come closer and deeper into God? Put up your Siapa hands di right antara now. saudara yang mau datang Oh, lebih hallelujah. dekat Why don't we just talk in kepada tongues Tuhan? for a moment? Shuduriya lakarabaha, Shuduriya lakarabaha, Shuduriya lakarabaha, Shuduriya lakarabaha. Just reach out to the Lord. Slow down your heart. Slow down your heart. Just focus on Jesus this morning. The Holy Spirit is here right now. Roh Kudus ada di Just let ruangan Him ini. love you. Just let Him love you. Izinkan Dia mengasihi saudara. So here I bow to you, Jesus, be glorified in all things, for all my
Tuhan Yesus katakan, come, learn from me. belajarlah daripadaku. Give me all your heavy burdens. Berikan kepadaku semua Give beban me yang all your berat, worries and all your anxieties. semua kekhawatiranmu, ketakutanmu. Come and learn from me. Belajar daripadaku. I'm gentle and I'm humble in heart. Aku lemah lembut dan rendah hati, You will find rest in your soul. dan engkau akan mengalami kelegaan dalam hatimu. And you will find the easy yoke and the light burden. Dan engkau akan punya beban yang ringan, kuk yang enak. How many of you can say that you have found rest in Jesus? Berapa di antara kita yang bisa mengatakan bahwa kita menemukan istirahat itu di dalam Kristus? We are worried about too many things. Kita begitu banyak khawatir. Our money, our family, our ministry. Keuangan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Destiny is a good thing. Tujuan hidup itu satu yang luar biasa. But don't even make destiny your idol. Tapi jangan jadikan tujuan hidup itu sebagai berhala. God wants you to come into the easy yoke, the light burden. Dan Tuhan mau saudara datang kepada tempat di mana beban itu jadi enak. This morning, how many of you say, Jesus, here I am. Berapa di antara saudara yang hari ini datang dan mengatakan, ini Jesus, aku Tuhan. come and change my heart. Datang dan ubah hidupku. Make me more like you. Buat aku menjadi semakin serupa dengan Come, Engkau. Holy Spirit. Mari Roh Kudus, Let me experience more of your joy, biar aku boleh mengalami lebih daripada more of your love, more of your kasih-Mu. Allow me to have zero anger, Biar aku punya more patience, nol kemarahan, semakin sabar, kinder. semakin murah hati. Let there be the goodness of God in my life. Biar kebaikan Tuhan memancar dari I'm hidupku. more faithful, more Aku gentle. lebih setia, aku lebih lemah I have lembut. self-control in Aku my punya penguasaan diri. passion and desires. Aku punya kesabaran Come lebih. and change me, Jesus. Tuhan, ubah hatiku. You are all that I need. Tuhan, Kau adalah apa yang aku butuhkan. Being like you is all the destiny I want. Seperti Engkau, itu adalah tujuan How hidup. many of you this morning say, Pastor, that's me. Pastor Carl, that's me. Siapa di antara saudara yang mengatakan, Pastor Kong, itu aku. This morning I want to pray for you. Dan hari ini aku mau berdoa. So if that's you, just lift up your hands at the Kalau itu count. saudara, angkat tanganmu. 1, 2, 3. Lift up your hands right now all over this place. Lord, look at all these hands. Tuhan, Kau melihat setiap tangan. Oh, hallelujah. Almost all of you put up your hands. Why don't we just lift our hands and just pray to Mari God? kita mengangkat tangan kita. Suduriya